Selamat pagi, salam sehat. Apa kabarnya semuanya? Ibu harapkan kamu semuanya ada dalam keadaan baik-baik saja. Nah, hari ini Ibu ada satu kata yang bagus. Jikalau aturan itu tidak sampai dan teguran itu tidak berjalan, itu artinya saya yang gagal. Tetapi jikalau aturan itu berjalan dan keselamatan itu milik kita bersama, itu artinya kamu yang sukses. Kenapa? Karena saya hanya bisa memberikan aturan dan juga mengarahkan kamu ke jalan yang benar. Sama seperti saya mau memberikan materi, tetapi jikalau kamu tidak mau mendengarkan dan tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan, itu artinya saya yang gagal. Tetapi jikalau kamu mau mendengarkan materi yang saya sampaikan hari ini dan mengerjakan tugas sesuai yang saya pesankan kepada kamu, itu artinya kamu yang berhasil dan kamu yang sukses. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, silahkan simak video pembelajaran kita berikut ini. Nah, pada saat Presiden Megawati Soekarno Putri ini dilantik, maka dibentuklah yang namanya Kabinet Gotong Royong. Jadi anggota kabinet ini adalah kombinasi dari profesional dan juga politis partai politik pendukung pemerintah. Jadi nama Gotong Royong ini juga dipilih Megawati untuk menguatkan visi misi utama pemerintahan baru, yaitu rekonsiliasi nasional. Jadi Indonesia saat Megawati terpilih menjadi presiden sedang porak-poranda akibat beragam konflik komunal seperti ada di Ambon, Poso, Sapang waktu itu. Jadi konflik politik itu seperti ada pemakzulan Gus Dur sebagai koalisi yang sebelumnya mendukungnya. Jadi sebenarnya gotong royong itu adalah kata yang dipilih untuk merekonsiliasi ataupun mempersatukan bangsa Indonesia dalam semangat membangun kembali. Karena seperti yang sebelumnya Gus Dur kemarin itu banyak kontroversi yang telah terjadi ataupun yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak menyukai ataupun yang menyukai seseorang. Bukan dalam hal cinta ya, tetapi dalam bidang politik. Nah, jadi sedangkan pada masa Megawati saat ini itu dituntut untuk memperbaiki keadaan yang ada di Indonesia, baik itu konflik komunal ataupun konflik politik. Nah, jadi melalui kabinet gotong royong ini tadi, Presiden Megawati Soekarno Putri itu telah menunjukkan manuver politik yang pawai dan juga berhasil memberikan impresi yang positif pada berbagai lapisan masyarakat. Jadi saat itu tumbuh dan berkembangnya pendapat pada berbagai masyarakat itu termasuk pada pelaku ekonomi, kalangan birokrasi, pengamatan politik, dan juga masyarakat kampus bahwa sebenarnya kabinet gotong royong yang dilantik di tanggal 10 Agustus itu adalah kabinet yang cukup tangguh. Karena pandangan masyarakat banyak ini tadi, baik dalam bidang politik, birokrasi, dan lain sebagainya, itu didasarkan atas kenyataan bahwa 26 dari 32 jabatan menteri yang setingkat menteri itu dijabat oleh profesional yang menguasai bidang tugas mereka masing-masing. Jadi intinya adalah Megawati mengangkat para menteri-menteri ini tadi, sekian banyak menteri, itu tidak melenceng dari tugasnya. Tetapi seiring dengan berjalannya kabinet yang sudah dibentuk oleh presiden ini tadi, dalam menjalankan kepemerintahannya secara nyata masyarakat itu sangat kecewa. Alasannya, karena kinerja dari kabinet gotong royong ini dinilai berjalan dengan lambat dalam mengatasi masalah yang terjadi di negara kita saat itu. Jadi banyak sekali wacana ataupun banyak sekali isu-isu publik tentang efektivitas tim ekonomi kabinet gotong royong ataupun bisa disingkat sebagai KGR, kabinet gotong royong. Jadi dalam mengantarkan Indonesia itu secepatnya keluar dari krisis-krisis yang sudah terjadi yang sangat menggerogoti dalam bidang ekonomi, baik itu dalam kehidupan sosial politik
itu selama 5 tahun terakhir ini itu didominasi oleh pandangan bahwa anggota kabinet gotong royongnya yang sudah dibentuk ini tadi bertindak sangat lamban dan juga tanpa koordinasi yang penuh. Jadi hanya awalnya saja, tetapi lama-kelamaan mereka berjalan sangat lamban. Mengatasi masalah itu tidak secepat yang dibayangkan oleh masyarakat. Dengan pandangan masyarakat bahwa kabinet gotong royong ini tadi berjalan lamban, maka bisa dipastikan bahwa ekonomi di bawah kepemerintahan Megawati ini tidak berjalan ataupun tidak mengalami perbaikan. Kenapa? Karena bisa dibandingkan dengan perekonomian yang sebelumnya. Meskipun agak morat-marit, tetapi kali ini lebih lagi morat-maritnya. Jadi meskipun kurs rupiah lebih relatif berhasil dikendalikan oleh Bank Indonesia menjadi relatif lebih stabil, tetapi kondisi Indonesia secara garis umum itu dalam keadaan tidak baik, terutama pertumbuhan ekonomi, terus perkembangan investasi, kondisi fiskal serta keadaan keuangan dan juga perbankan itu tidak baik. Jadi dengan demikian prestasi ekonomi pada tahun kedua kepemerintahan Megawati ini tidak menghasilkan perbaikan ekonomi yang cukup memadai untuk sedikit saja memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan juga mempertahankan kesempatan kerja. Nah, itu bisa ditarik bahwa kondisi Indonesia mengalami tidak kepastian, terutama karena terkait masalah keamanan seperti dalam kejadian pemboman di tahun 2002 kala itu. Nah, kita tidak hanya melihat bagaimana ketidakberhasilan Presiden Megawati, tetapi walaupun terjadi yang namanya morat-marit keekonomian, ada juga kebijakan-kebijakan yang sudah direncanakan oleh Presiden Megawati kala itu. Yang pertama yaitu memilih dan menetapkan ditempuh dengan meningkatkan kerukunan antara elemen bangsa dengan menjaga persatuan dan juga kesatuan. Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Nah, Megawati Soekarno Putri itu ditandai dengan warna merah yang sering dipakai. Nah, bagaimana sih kisah ataupun bagaimana apa saja yang terjadi pada masa kepemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, bagaimana apa saja keberhasilan, apa saja program-programnya, apa saja kegagalannya. Tetapi terlebih dahulu kamu harus mengetahui tujuan pembelajaran kita di hari ini. Dengan mempelajari bagaimana masa kepemerintahan Presiden Megawati, diharapkan siswa mampu lebih semangat dalam melakukan perubahan, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun juga dalam bidang budaya. Agar siswa mampu dengan hati yang tulus menerima segala perubahan, sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh Indonesia. Nah, awal kepemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri itu ditandai dengan diturunkannya jabatan Gus Dur dan dipilihlah kepemerintahan baru dan menetapkan Megawati Soekarno Putri sebagai presiden. Sedangkan yang menjadi wakilnya itu adalah Hamzah Has sebagai wakil presiden. Nah, sebenarnya Megawati Soekarno Putri itu resmi menjadi presiden yang kelima, itu pada tanggal 9 Agustus. Nah, upaya ini terganggu karena peristiwa bom Bali yang mengakibatkan kepercayaan dunia internasional menjadi berkurang pada kepemerintahan Megawati. Nah, kebijakan yang kedua itu membangun tatanan politik yang baru. Itu diwujudkan dengan dikeluarkannya undang-undang tentang pemilu, susunan dan juga kedudukan MPR ataupun DPR, dan pemilihan presiden dan juga wakil presiden. Nah, kebijakan yang ketiga pada masa kepemerintahan Megawati itu menjaga keutuhan NKRI. Jadi sebenarnya anakku, setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ini ditindak dengan tegas seperti kasus di kasus Aceh
Ambon, Papua, dan juga Poso. Hal ini diberikan perhatian yang sangat khusus karena peristiwa lepasnya Timur Timur dari Republik Indonesia itu menjadi cambuk yang sangat menyakitkan bagi negara Indonesia. Itu mengakibatkan presiden itu berusaha untuk terus merangkul Aceh, Ambon, Papua, dan juga Poso. Nah, yang keempat itu melanjutkan amandemen Undang-Undang 1945. Kenapa? Kenapa dilakukan? Karena agar lebih sesuai dengan dinamika dan juga perkembangan zaman yang ada kala itu. Dan kebijakan yang kelima oleh Presiden Soekarno Putri pada saat itu yaitu meluruskan ekonomi daerah. Jadi keluarnya undang-undang tentang ekonomi daerah itu menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang pelaksanaan. Karena sebenarnya anakku, pelurusan itu dilakukan dengan pembinaan terhadap daerah-daerah. Bukan hanya kebijakan, tetapi Presiden Soekarno juga mengalami beberapa kegagalan. Selain kegagalan, ada juga yang namanya keberhasilan. Karena dengan adanya kegagalan pasti ada juga dong keberhasilan. Apa saja keberhasilan yang pernah dirasakan ataupun yang pernah terjadi pada masa kepemerintahan Megawati? Yang pertama itu mendirikan lembaga pemberantasan korupsi. Nah, yang kedua, menghentikan aktivitas pertambangan Freeport di Papua karena dianggap pembangunan Freeport itu melanggar aturan internasional AMDAL. Nah, yang ketiga, menghentikan kontrak pembangunan minyak Caltex di Blok Natuna Capri ataupun Kepulauan Riau. Yang keempat, membubarkan BUMN terkorup pada masa itu, yaitu Indosat, karena korup yang dilakukan oleh proyek ini itu merugikan negara puluhan triliun, bahkan banyak praktek-praktek ilegal di Indosat. Jadi aset dari pembubaran BUMN ini dipakai untuk membayar hutang negara. Nah, yang kelima, menangkap 17 jenderal korup, termasuk jenderal ketua PBSI. Yang keenam, itu Megawati membawa Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003, yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis 1998 dan Indonesia menjadi lebih mandiri dengan keluarnya Indonesia dari IMF. Yang berikutnya itu menangkap 21 pengemplan BLBI. Antara lain seperti ada David Nusa Wijaya, Hendrawan, Atang Latif, Uung Bursa, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya Megawati mengeluarkan Kepres nomor 34 tahun 2004 tentang penertiban bisnis TNI. Jadi TNI tidak boleh mengambil pekerjaan sampingan. Nah, yang berikutnya, mendirikan Akademi Intelijen yang pertama yang ada di Indonesia. Terus melakukan pembangunan infrastruktur yang vital setelah pembangunan berhenti sejak 1998. Mengembalikan proporsi pendapatan gas Arun sebagian besar kepada rakyat Aceh dengan status daerah otonomi, dan menangkap petinggi Gerakan Aceh Merdeka beserta anggota-anggotanya yang bersenjata. Nah, namun di sisi lain itu banyak juga hal-hal yang gagal yang ingin dicapai oleh Megawati dalam masa kepemerintahannya. Salah satunya yang paling menonjol dalam kepemerintahan Megawati ini adalah tentang maraknya privatisasi BUMN. Jadi kebijakan privatisasi BUMN ini tadi secara umum dapat diartikan bahwa kepemilikan BUMN oleh negara itu dihilangkan atau paling tidak diminimalisir, karena sebenarnya kepemilikan ataupun pengelolaan berbidang ke karena diartikan bahwa kepemilikan BUMN oleh negara
itu dihilangkan atau paling tidak diminimalisir lah, karena kepemilikan ataupun pengelolaan perpindahan ke tangan swasta. Jadi hal ini dapat dikatakan menyimpang karena pada dasarnya BUMN itu adalah salah satu sarana pemasukan kepada negara yang harus dipertimbangkan secara seksama. Itu kegagalan yang pernah terjadi pada masa kepemerintahan Megawati Soekarno Putri. Tugas kamu adalah itu saja. Jangan lupa kerjakan, kirimkan tulis tangan seperti minggu lalu, dan lengkapi juga catatanmu. Terima kasih untuk selalu setia mendengarkan materi dari Ibu. Sampai jumpa di minggu depan. Salam BSFD, semangat fraternitas Dina. Salam jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Selamat pagi menjelang siang.